Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wantikasari, NPM 1911050298, kelas 4D, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya akan menjelaskan materi tentang ekologi dan ekosistem. Nah, pengertian ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi adalah pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya. Ekologi merupakan ilmu pengetahuan tentang hubungan antara organisme dan lingkungannya. Nah, yang kedua, komponen penyusun ekologi. Suatu organisme tidak dapat hidup sendiri untuk kelangsungan hidupnya. Organisme akan sangat bergantung pada organisme lain dan berbagai komponen lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, hubungan antar organisme atau dengan lingkungannya akan sangat rumit dan kompleks. Mereka saling berinteraksi satu sama lain, membentuk suatu ekologi atau sering disebut dengan ekosistem. Pembahasan ekologi tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu komponen ada dua faktor, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Yang pertama, faktor biotik. Faktor biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita antara lain organisme autotrof atau produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan ia membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat anorganik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Organisme heterotrof atau konsumen memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Sebagai contoh adalah manusia dan hewan. Keduanya nanti dibagi lagi berdasarkan makanannya menjadi herbivora, karnivora, serta omnivora. Selanjutnya pengurai atau dekomposer merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pengurai atau dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup atau heterotrof maupun autotrof yang telah mati. Dengan kata lain, pengurai adalah organisme yang bekerja untuk merubah bahan-bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Pengurai atau dekomposer akan menduduki jabatan penting dalam suatu rantai makanan di bumi karena peranannya paling akhir adalah kunci keberlangsungan rantai makanan. Beberapa contoh pengurai atau dekomposer yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal adalah ganggang, jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya.
Yang kedua, komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan masih banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Selanjutnya, pembagian ekologi berdasarkan atas komposisi jenis organisme yang dikaji, maka ekologi dibagi menjadi dua, yaitu autekologi dan sinekologi. Nah, berdasarkan atas habitat suatu spesies atau kelompok spesies organisme, maka ekologi dapat digolongkan sebagai ekologi daratan atau terestrial, ekologi air atau freshwater, dan ekologi bahari, ekologi estuarin, ekologi hutan, ekologi padang rumput. Nah, berdasarkan taksonomi atau sistematikanya, ekologi dibedakan menjadi ekologi tumbuhan, ekologi serangga, ekologi burung, ekologi vertebrata, serta ekologi mikroba. Tingkatan organisme dalam ekologi. Yang pertama ada molekul. Molekul terbuat dari atom, unit terkecil dari unsur kimia. Mereka dapat ditemukan di semua hal makhluk hidup dan mati. Yang kedua ada organel. Organel adalah struktur subseluler yang memiliki satu atau lebih tugas spesifik untuk dilakukan di dalam sel, seperti halnya organ di dalam tubuh. Selanjutnya adalah sel. Sel adalah unit dasar kehidupan. Nah, yang keempat adalah jaringan. Jaringan terbuat dari sel yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Jaringan berperan membentuk struktur dasar pada bagian tubuh makhluk hidup. Nah, yang kelima ada organ. Organ adalah sistem jaringan yang bekerja sama dalam skala yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan tertentu di dalam tubuh makhluk hidup. Yang keenam, ada sistem organ. Sistem organ adalah sekumpulan organ yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tubuh tertentu. Selanjutnya ada organisme. Organisme adalah individu yang dapat berubah berupa organisme uniseluler seperti bakteri atau amoeba, atau organisme multiseluler yang terdiri dari organ dan sistem organ. Seorang manusia adalah contoh organisme multiseluler. Yang kedelapan ada populasi. Populasi adalah sekelompok organisme berganda dari spesies yang sama di dalam kawasan tertentu. Yang kesembilan, komunitas. Sebuah komunitas terdiri dari semua spesies yang berbeda dalam suatu wilayah tertentu. 10. Ekosistem. Ekosistem terdapat dari semua komunitas di wilayah tertentu, serta semua komponen fisik lingkungan yang tidak hidup. Nah, selanjutnya adalah bioma. Bioma adalah komunitas tumbuhan dan hewan yang memiliki karakteristik yang sama untuk lingkungan tempat mereka berada. Terakhir, yaitu biosfer adalah semua ekosistem di bumi yang digabungkan. Setiap hewan, tumbuhan, bakteri, batuan, dan molekul adalah bagian dari biosfer bumi. Nah, selanjutnya piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik pada dapat susun berdasarkan kepadatan populasi, berat kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara sesuai
hubungan makanan dan dimakan trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Piramida ekologi ini berfungsi untuk menunjukkan gambaran perbandingan antara trofik pada suatu ekosistem. Pada tingkat pertama ditempati oleh produsen sebagai dasar dari piramida ekologi. Selanjutnya, kedudukan kedua yaitu konsumen primer, selanjutnya sekunder, tersier, sampai konsumen puncak. Ketika organisme autotrof atau produsen dimakan oleh herbivora atau konsumen pertama, maka energi yang tersimpan di dalam produsen atau tumbuhan berpindah ke tubuh konsumen satu atau pemakannya, dan konsumen 2 akan mendapatkan energi dari memakan konsumen pertama, dan seterusnya. Setiap tingkatan pada rantai makanan itu disebut taraf trofik. Hingga taraf trofik dapat juga diartikan sebagai tingkat dalam suatu rantai makanan yang menunjukkan pengelompokan organisme yang memiliki pola dan cara memperoleh makanan yang sama. Nah, selanjutnya adalah ekosistem. Menurut Agettance, tahun 1935, ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau dalam bahasa Inggris merupakan species diversity. Pada ekosistem yang memiliki struktur kompleks, maka akan terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksudkan adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem. Nah, menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997, ekosistem merupakan sebagai tatanan satu kesatuan cara yang begitu utuh serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup untuk saling mempengaruhi. Secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Berikut penjelasannya. Pertama, ekosistem terrestrial atau darat. Berikut beberapa di antaranya ekosistem darat, yaitu tundra, karst, batu gamping atau gua, hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, sabana, padang rumput, dan gurun. Yang kedua, ekosistem air. Nah, ekosistem akuatik atau ekosistem air merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air, yaitu air tawar, air laut, estuari, pantai, sungai, terumbu karang, lamun, serta laut dalam. Nah, selanjutnya ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya ada bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tanda hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, ekosistem ruang angkasa, dan lain sebagainya. Berikut contoh gambaran tentang masing-masing macam ekosistem. Nah, yang terakhir yaitu peran dan fungsi ekologi dan ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu
mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati, mengenal lebih jauh makhluk hidup, membantu mengetahui dampak terhadap lingkungan, membantu memecahkan masalah pangan, membantu memecahkan masalah pertanian, membantu memecahkan masalah energi, dan membantu memecahkan masalah kesehatan, membuat proses industri yang lebih maju, mengenal kesetimbangan dalam kehidupan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.